Pemirsa, hari ini Polres Metro Bekasi Kota menggelar prarekonstruksi di rumah pelaku pembunuhan bocah 9 tahun yang tewas dibunuh dan diruda paksa oleh pelaku. Kuasa hukum keluarga korban juga ikut hadir untuk melihat langsung jalannya prarekonstruksi. Mereka berharap tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana karena tersangka sudah lama mengintai korban. Sebelumnya diketahui GH, seorang bocah perempuan berusia 9 tahun dinyatakan hilang oleh orang tuanya pada Jumat siang lalu. Orang tua korban mencurigai tersangka yang rumahnya berjarak sekitar 100 meter lantaran tersangka beberapa kali memberikan korban uang. Saat anak tersebut hilang, ayah korban bersama warga dan polisi akhirnya menggerebek rumah tersangka dan didapati korban dalam kondisi tewas di dalam lubang mesin pompa air dengan kondisi terbungkus karung. Sempat dilaporkan hilang, bocah 9 tahun di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi ditemukan tewas dibunuh oleh tetangganya. Sebelum dibunuh, korban telah mengalami kekerasan seksual. GH dibunuh tetangganya sendiri. DS, seorang lansia 61 tahun yang tinggal 100 meter dari kediaman korban di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Korban dibunuh dengan cara dicekik dan dibekap dengan bantal. Pelaku mengakui adanya kekerasan seksual yang dilakukan kepada korban sebanyak 2 kali. Kekerasan seksual dilakukan pelaku sebelum membunuh korban. Awalnya pelaku tidak mengakui telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Terakhir, setelah hasil otopsi diketahui untuk motif pelaku, ini ada 2 motif pelaku untuk perbuatan pencabulan dan juga motif pelaku melakukan kekerasan terhadap anak yang meninggal dunia dan atau pembunuhan. Motif ini sedang didalami oleh tim dari Apsifor. Saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka, polisi juga menemukan sejumlah alat perdukunan seperti keris, bunga, kendi, hingga belasan foto pria dan wanita. Polres Metro Bekasi Kota bersama Dit Samapta Polda Metro Jaya melakukan olah TKP kelima di rumah tersangka dengan anjing pelacak, guna menemukan kemungkinan adanya korban lain di rumah tersangka. Namun dari hasil penyisiran tersebut tidak ditemukan korban lain dalam rumah tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kalau begitu saat ini kita akan memantau bagaimana menjelang prarekonstruksi pembunuhan bocah dalam karung. Kita sudah terhubung dengan reporter TV One di lokasi, ada Kurnia Dwi Hapsari. Selamat siang Kurnia, bagaimana dengan jalannya proses prarekonstruksi hari ini? Ya, selamat siang Pak Indi, Windy dan juga pemirsa. Saat ini masih berlangsung proses prarekonstruksi yang berlangsung di kediaman rumah pelaku yang berada di Kampung Ciketing Selatan, Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Tadi prarekonstruksi ini dimulai pada sekitar pukul 10:10 di mana tersangka yaitu Didik Setiawan, lansia berusia 61 tahun ini dihadirkan dalam prarekonstruksi ini. Tadi saat ia turun dari mobil dikawal oleh pihak kepolisian, memang warga sekitar yang didominasi oleh kaum ibu-ibu ini ramai sekali bersorak pada tersangka ini. Mereka meluapkan kekesalannya terhadap tersangka yang sudah melakukan aksi keji terhadap korban yang tak lain merupakan tetangganya sendiri yang rumahnya hanya berjarak sekitar 100 meter. Dan rencananya pada prarekonstruksi ini akan lakukan sekitar 36 adegan, namun saat ini masih berlangsung hanya baru sekitar 10 adegan yang diperagakan. Tadi saat tersangka ini menuju dari rumahnya atau rumah tersangka ini, adegan pertama tadi dalam prarekonstruksi ini kami melihat bahwa korban yang digunakan ataupun diwakilkan dengan menggunakan manekin ini masuk dari depan rumah korban, atau kalau di belakang saya ini merupakan area belakang rumah tersangka maksud kami. Namun
tadi dari adegan pertama yaitu korban terlihat masuk dari area depan rumah tersangka, namun memang korban masuk seorang diri, tidak ada tersangka yang mendampingi, kemungkinan tersangka sudah berada di dalam rumah tersebut dan kami masih belum melihat lagi adegan-adegan berikutnya karena memang proses prarekonstruksi masih berjalan. Namun memang sesekali tersangka ini ada adegan yang terlihat oleh warga ataupun keluar dari area luar rumah, dan saat proses tersebut memang warga sekitar sini cukup sorak, ramai sekali untuk meneriaki pelaku ataupun melontarkan kekecewaannya ataupun kekesalannya terhadap aksi keji pelaku ini. Dalam prarekonstruksi ini juga dihadirkan oleh ataupun disaksikan oleh kuasa hukum keluarga korban dan juga ayah korban, namun tidak dapat menyaksikan langsung, hanya bersama awak media atau di luar halaman rumah dari pelaku sendiri. Dan memang tadi kuasa hukum dari korban juga sempat menyampaikan bahwa tersangka ini harus dihukum seberat-beratnya, jangan hanya dijerat dengan pasal 338 saja, namun harus dijerat dengan pasal 340 mengenai pembunuhan berencana, karena ada indikasi bahwa tersangka ini sudah mengincar pelaku sejak lama dan juga ada hubungannya dengan pembunuhan berencana. Demikian Windy, kembali ke Anda, kami masih menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Terima kasih Kurnia Dwi Hapsari atas laporan Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat.